penghibur ketikanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketikanya yang esa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meneruskan ibadah, kita ambil waktu sejenak saat hening untuk mempersiapkan hati menuju ibadah. Saat hening cukup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada malam hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita hanya menghamba kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Raja yang menang. Sebagaimana pujian dari Kidung Jemaat nomor 248a, bait 1 dan bait 3 kita pujikan. Yesuslah Raja yang menang. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran dunia, seputar bola dunia, menghalau gelap selamanya. Segala bangsa di dunia memuliakan kasih-Nya, dan suara anak berseru, ya Tuhan agung nama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keagungan Tuhan tidak hanya ketika kita melihat karya ciptaannya di bumi ini, namun kita juga melihat bagaimana Tuhan mengendaki kehidupan kita yang agung ketika kita menempatkan kehidupan kita ini seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah berjuang untuk menyatakan apa yang menjadi kemuliaan Allah dalam firman-Nya. Namun demikian kita seringkali tidak mampu melakukannya. Bahkan nama Tuhan tidak dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita menyesali dengan nyanyian penyesalan nomor 381. Kita nyanyikan bait 1, bait 3, dan bait yang kelima. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut tobat dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah korban tebusan dosa, Yesuslah korban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki agar hidup kita terus dipakai oleh-Nya. Oleh karena itu Allah memberikan anugerah kepada kita supaya kita meneruskan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya sebagai orang yang telah diampuni dosanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan dari kitab Rom pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, di dalam diri Yesus Kristus setiap orang akan menerima kasih karunia anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kita yang diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 yang firman-Nya demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, serta dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, mari kita menyatakan kesanggupan kita bahwa kita akan mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kidung nomor 412. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah.
lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Mari kita naikkan syukur dan kita nyatakan syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kondisi apapun kami diperkenankan untuk beribadah. Dan saat ini kami boleh beribadah walau di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati apa yang kami lakukan dalam peribadatan ini. Kami bersyukur Engkau memberi kekuatan kepada kami di tengah kondisi COVID-19. Kami kiranya dimampukan untuk menyatakan hidup yang lebih cerdas, mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan, dan kami sungguh akan hidup berhati-hati. Namun kami tidak akan sombong diri, kami tetap akan rendah hati. Kami doakan kiranya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji. Dalam kondisi apapun kami tetap melihat kemuliaan-Mu. Boleh kami nyatakan dalam setiap rancangan hidup kami. Kami menjadi bagian bangsa dan negara, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya akan beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami di pemerintahan maupun para pemimpin di tengah hidup masyarakat. Lebih-lebih situasi saat sekarang ini kami memohon kiranya hikmat-Mu menyertai kami semua, supaya bangsa kami ini mampu untuk menyelesaikan persoalannya, lebih-lebih persoalan pandemik COVID-19 ini. Kami boleh bersyukur ketika uji klinis boleh berlangsung, dan hasilnya pun kami berharap akan menjadi cara bagi bangsa kami untuk menyelesaikan. Tuhan, kami bersyukur pula dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah boleh memutuskan program-program yang membantu bagi kehidupan masyarakat yang secara langsung kena dampak masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah program bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah sungguh-sungguh bisa tepat sasaran, dan melalui itu masyarakat secara umum akan mampu bertahan untuk menjawab persoalannya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau akan menolong, memampukan, dan kami akan menyelesaikannya. Ampuni segala kekurangan dosa kami ya Tuhan,
Dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Terpuji namamu Tuhan, kekal selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, namun sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 yang demikian firman-Nya. Sebagai dasar kita akan mengumpulkan persembahan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan iringi dengan pujian nomor 287A, bait 1 dan bait yang kedua. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak teri mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Kita berdoa untuk persembahan dan pewartaan firman. Kami mengaku Tuhan, apa yang kami kumpulkan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau jauh dari apa yang semestinya. Namun kami percaya pula bahwa dengan hati yang rela dan penuh syukur, Engkau akan menyucikan dan memakai apa yang kami kumpulkan menjadi sarana bagi gereja Tuhan berkarya. Dengan itu kami melihat Tuhan akan memakainya. Kami akan mendengar firman-Mu, ya Tuhan, mampukan kami untuk mendengar dengan baik, lebih-lebih kami yang menyampaikannya, supaya kami yang mendengar, yang menyampaikannya, mengerti akan kehendak Tuhan, dan boleh kami simpan di dalam hati menjadi landasan setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Yang demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki garis keturunan atau terah atau silsilah
yang menunjukkan ikatan darah dengan keluarganya. Garis keturunan yang paling dekat yaitu dari orang tuanya, baik dari ibu ataupun bapaknya. Garis keturunan besar sekali kegunaannya di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, perkara yang bersentuhan dengan hukum yang berlaku, ketentuan hak dan kewajiban seseorang di depan negara, dan seterusnya. Contoh yang paling sederhana, Bapak Ibu, untuk anak-anak yang membutuhkan akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak perlu berkas. Salah satu berkas yaitu fotokopi akta perkawinan dari orang tuanya yang dikeluarkan oleh negara. Dalam hal ini di Kabupaten Sukoharjo nama kantor itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemungkinan kota lain berbeda nama kantor yang mencatatnya. Kalau akta perkawinan orang tuanya tidak ada, bisa didaftarkan dengan penyebutan telah lahir pada hari, tanggal, tahun, tempat, anak yang disebut dari seorang ibu. Hanya nama ibu yang disebutkan pada akta kelahiran. Nama bapak tidak disebutkan. Selain kegunaan untuk pribadi anak, terah atau silsilah akan menunjukkan dengan siapa saja anak ini berrelasi dengan saudara-saudara yang terdekat, baik kakak atau adiknya. Juga bisa mengetahui keluarga besar baik dari famili ibu dan bapaknya. Demikian makna terah atau silsilah seseorang yang menyatakan keterhubungan dengan saudara-saudara dan jati dirinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sisi manusiawi Yesus Kristus juga memiliki terah atau silsilah seperti manusia pada umumnya. Hal ini dapat diketahui pada kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-17 yang menerangkan silsilah dari Abraham sampai dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dihitung ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus lahir. Matius 1 ayat 17. Yang mudah kita mengingatnya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus dari bangsa Yahudi. Bapaknya bernama Yusuf, ibunya bernama Maryam. Bapaknya berprofesi sebagai tukang kayu. Juga memiliki saudara yaitu Elisabet, suami dari Zakaria, yang nantinya akan melahirkan Yohanes Pembaptis pada saat usia yang sudah tua. Dari sisi manusia, Elisabet sudah tidak mungkin melahirkan. Makanya disebut mandul dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 36. Tetapi justru kehamilan dan nantinya Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis menjadi terherannya banyak pihak ketika itu, secara khusus tetangga Zakaria Elisabet. Selanjutnya kita terngiang nats yang sering kita dengar atau kita menyatakannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kitab Lukas pasal 1 ayat 37. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nas menyatakan sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berdasarkan Nas tersebut, orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah bersaudara satu dengan yang lainnya. Saudara dalam iman, begitu orang menyebutnya. Sebab satu dengan yang lainnya disatukan dalam ikatan yang sama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.
Nama yang menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya menerima janji keselamatan seperti yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sering kita mendengarkannya dan saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu nama yang menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya menerima keberanian menghadapi kehidupannya. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nama yang menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya bisa menyebut orang lain menjadi saudara seiman. Seperti dinyatakan dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 10. Lengkapnya demikian. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat yang baik. Bapak Ibu, tentunya masih banyak lagi sebutan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selain yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena itu, dalam nas Tuhan Yesus menyatakan janjinya, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, maka Tuhan Yesus berada di dalamnya. Pernyataan ini memiliki makna bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi pengikat di antara orang yang percaya kepadanya. Persekutuan di antara orang percaya sesungguhnya seperti keluarga besar. Satu dengan yang lainnya selalu berusaha untuk terus menuju kebaikan dan keselamatan, saling membantu dan memperhatikan agar situasi dan dalam kondisi apapun damai, sejahtera, selalu memagari orang-orang percaya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti sudah diwartakan dalam warta gereja dan juga sudah dilaksanakan pengumpulan persembahan riya unduh-unduh bulan kemarin, dan hasil persembahan riya unduh-unduh akan diberikan kepada warga gereja yang membutuhkan karena terdampak masa pandemi COVID-19. Pada bulan September ini mungkin sudah disampaikan dan bulan Oktober bulan depan akan dilaksanakan. Hal ini menjadi salah satu wujud bagaimana cara hidup berjemaat. Bukan hal yang mendasar tentang jumlah yang diberikan kepada jemaat, akan tetapi perhatian, empati, tekad untuk membantu dan mendukung dalam kerepotan jemaat menjadi cara mewujudkan kehidupan berjemaat. Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan ini hanyalah salah satu cara dari sekian cara yang bisa dilakukan oleh jemaat untuk menyatakan kehidupan orang-orang percaya. Jadi dengan demikian yang paling penting adalah mari kita nyatakan cara hidup persekutuan orang percaya yang menjadikan banyak orang akan merasakan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Kiranya kita semakin hari semakin meyakini bahwa kehidupan orang percaya yang dipersekutukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu semakin bisa mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami ditempatkan dalam persekutuan orang-orang percaya secara khusus yang terhubung dengan
Jemaat Tuhan Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, biar cara hidup kami sebagai orang yang telah disatukan oleh nama Tuhan Yesus Kristus akan selalu kami nyatakan dalam setiap langkah kami. Kami percaya tidak ada hal yang sia-sia ketika kami lakukan dengan keyakinan nama Kristus yang menggerakkan hati kami. Kami akan meneruskan perjalanan hidup kami. Tuhan selalu memimpin kami, karena kami hendak menyerahkan hidup kami pada jalan-Mu saja. Seruan ini kami minta di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dengan menyerahkan hidup kita pada jalan Tuhan, seperti Kidung nomor 417 bait 1 dan bait 2 kita nyanyikan, serahkan pada Tuhan dan seterusnya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama sebagai wujud persekutuan orang-orang percaya di seluruh muka bumi di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri ibadah kita, akan kita terima berkat Tuhan sebagai kekuatan kita semua untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya di tengah pergumulan hidup kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa
serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus,